Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Jadi Ibnu Al-Tabari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki absen 2. Arifan Destiandra absen 6. Kefira Bunga Ramadhani absen 10. Ersa Pramesti absen 14. Maini Muhammad Hussein absen 18. Nabila Maulida absen 22. Rafiq Gatfon absen 26. Sabrina Rizka absen 30. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Almali At-Tabari atau lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir At-Tabari. Kelahiran Amul Iran, meninggal 17 Februari 1923 Masehi, Baghdad, Irak. Orang tuanya bernama Jarir bin Ibnu Yazid At-Tabari. Lahir 830 Masehi, Amal Tabaristan. Tokoh ini lebih populer dengan sebutan Imam At-Tabari karena dinisbatkan ke tanah kelahirannya, Tabaristan. Ia merupakan seorang ahli fikih, mufasir Al-Quran, dan sejarawan sekaligus. Semasa hidupnya, At-Tabari dikenal sebagai seorang yang akan haus ilmu pengetahuan. At-Tabari adalah cendekiawan yang suka berkelana. Banyak kota-kota yang beliau singgahi, salah satunya yaitu Baghdad. Di Baghdad, ia mempelajari mazhab Syafi'i dari Hasan Za'farani. Kemudian Basra, ia belajar dengan Abu Abdullah As-Sa'ni. Di Kufah, ia belajar dengan Salaf. Ia berkeliling negeri Islam untuk mencari ilmu sendirian, tanpa seorang pun teman-teman hidup menyertainya. Wajar kiranya apabila dirinya sanggup menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya tafsir Al-Quran, tetapi juga fikih, sejarah, hadis, bahasa, dan sastra. Perjalanan menuntut ilmu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menuntut ilmu setelah tahun 240 Hijriah dengan banyak melakukan rihlah atau perjalanan jauh, sehingga beliau bertemu dengan para ulama di masanya. Beliau pun menjadi salah satu ulama mumpuni dan cerdas yang mampu menghasilkan banyak karya tulis. Sungguh sulit untuk mencari ulama yang selevel dengan beliau di masanya. Beliau adalah ulama yang sangat produktif dalam membuat karya tulis dan mengajar. Beliau pernah menempuh perjalanan ke kota Rai, tepatnya di Iran, dan di sana beliau mempelajari serta meriwayatkan hadis. Di kota tersebut, beliau juga berkesempatan untuk belajar ilmu sejarah dari Muhammad bin Ahmad Ad-Daulabi dan ilmu fikih dari Ibnu Muqatil. Selanjutnya, beliau pergi menuju ke Baghdad dengan harapan bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Namun, sayangnya sebelum keinginan itu terwujud, sang imam telah meninggal dunia. Di antara kota yang juga beliau kunjungi adalah Kufah. Di sanalah beliau belajar ilmu hadis dan qiraah. Selain itu, masih ada beberapa tempat yang sempat beliau kunjungi untuk menimba ilmu agama. At-Tabari berusia sekitar 50 tahun ketika Al-Mu'tadid menjadi khalifah. Dia berusia lebih dari 70 tahun pada tahun sejarahnya diterbitkan. Selama tahun-tahun berikutnya, dia adalah sosok yang terkenal. Ia memiliki akses ke sumber informasi yang setara dengan siapapun, kecuali mungkin mereka yang terkait langsung dengan pengambilan keputusan di pemerintahan. Selanjutnya ada karya-karya Ibnu At-Tabari yang menjadi sumbangsis berharga untuk dunia Islam. Yang pertama, Tarikh At-Tabari. Tak hanya di bidang fikih dan tafsir, At-Tabari juga memiliki karya di bidang sejarah. Di antara karya sejarahnya yang sangat populer adalah Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk atau dikenal dengan nama Tarikh At-Tabari. Kitab tersebut dianggap sebagai salah satu kitab sejarah Islam terlengkap. Dalam kitab yang itu ditemukan informasi yang tidak pernah ditulis oleh sejarawan sebelumnya. Isi kitab terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi sejarah Arab, Persia, dan Roma sebelum Islam. Yang kedua, Jami' al-Bayan. Kitab lain yang juga populer, terutama setelah ia meninggal dalam usia 85 tahun, tepatnya pada 310 Hijriah sebelum atau 923 Masehi adalah Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kitab tersebut berorientasi pada tafsir fikih, hukum atau fikih, dan penemuan-penemuan hukum akidah. Materi dan rujukan utama dari kitab tersebut ia kutip dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Sampai sekarang, kitab ini hanya menjadi bahan untuk menggali beberapa kenyataan dalam filologi. Yang ketiga atau yang terakhir, Ikhtilaf al-Fuqaha. Selain menulis kitab Tarikh Ar-Rusul Al-Muluk dan Jami' al-Bayan, Ibnu At-Tabari juga terkenal sebagai ilmuwan yang menulis kitab Ikhtilaf al-Fuqaha atau perbedaan pendapat para ulama.
Kitab ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kerukunan antar umat Islam yang berilmu. Karena untuk mendapat ilmu agama Islam terdapat beberapa mazhab, sehingga kitab ini perlu ia buat sebagai pedoman dan acuan mengambil jalan tengah antara ulama yang berbeda pendapat. Guru-guru dan murid-muridnya. Suatu hal yang logis jika Ibnu Jarir memiliki guru yang banyak karena seringnya rihlah. Yang sering beliau lakukan di antara kota-kota yang pernah menjadi tempat persinggahannya adalah Baghdad dan belajar fikih Syafi'iyah kepada Hasan Za'faroni. Adapun di Basrah, beliau belajar hadis kepada Abu Abdillah As-San'ani, demikian halnya Kufah, Mesir, Damaskus, dan yang lainnya. Beliau sempat kembali ke Tabaristan yang merupakan tempat kelahirannya. Namun akhirnya kembali ke Baghdad dan menetap di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib dan masih banyak yang lainnya. Sebagai ulama yang luas ilmunya dan cerdas, beliau memiliki murid yang banyak dan menjadi tujuan para penuntut ilmu dari berbagai negara. Antara muridnya adalah Abu Su'aib, Abdullah bin Al-Hasan Al-Harrani, Abdul Qasim At-Tabrani, dan masih banyak yang lainnya. Akhir hayat Ibnu Jarir At-Tabari. Abu Muhammad Al-Fargani, salah seorang murid Ibnu Jarir, mengatakan Abu Bakar Ad-Dinawari berkisah bahwa ketika tiba waktunya sholat zuhur pada hari meninggalnya beliau, yaitu hari Senin, Ibnu Jarir meminta air untuk memperbarui wudunya. Lalu ada yang berkata kepadanya, sebaiknya Anda mengakhiri sholat zuhur dan menjamaknya dengan sholat asar. Namun beliau menolaknya dan mengerjakan sholat zuhur sendiri pada awal waktunya. Demikian halnya sholat asar beliau kerjakan pada waktunya dengan tata cara sholat yang sempurna dan baik. Tatkala Ibnu Jarir akan meninggal dunia, ada beberapa orang yang berada di samping beliau, di antaranya adalah Abu Bakar bin Kamil. Saat itu ada yang bertanya kepada beliau sebelum mengembuskan napas yang terakhir, "Wahai Abu Ja'far, Anda adalah hujjah antara kami dan Allah pada urusan agama kami. Apakah ada sesuatu yang hendak Anda wasiatkan kepada kami terkait dengan urusan agama kami, atau suatu keterangan yang kami harapkan keselamatan dengannya?" Terus beliau pun menjawab, "Yang aku beribadah kepada Allah dengannya dan aku wasiatkan kepada kalian adalah apa yang aku ikrarkan dalam kitab-kitabku, maka amalkanlah." Terus kemudian setelah itu beliau pun mengembuskan napas terakhir dan beliau pun wafat. Sanjungan para ulama. Pujian para ulama pun mengalir kepada Ibnu Jarir At-Tabari yang menunjukkan bahwa kapasitas beliau sebagai ulama besar memang diakui. Abu Sa'id bin Yunus mengatakan, Muhammad bin Jarir termasuk penduduk Amul. Ia menulis di Mesir, kembali ke Baghdad, dan ia mampu menghasilkan karya-karya indah yang menunjukkan keluasan ilmunya. Az-Zahabi sendiri menyatakan Ibnu Jarir adalah seorang yang thiqah, terpercaya, jujur, hafiz, pemimpin dalam bidang ilmu tafsir, imam dalam ilmu fikih, ijma, dan perselisihan ulama, juga seorang yang sangat berilmu dalam hal sejarah dan kemenangan muslimin, menguasai ilmu qiraah, bahasa, dan yang lainnya. Itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ibnu Jarir At-Tabari. Perkenalkan, nama saya Arif Andres Diandra. Saya Ahmad Bayaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ibnu Jarir At-Tabari.